Halo, jumpa lagi dengan saya, Yankee Bravo for Hotel Quebec. Kali ini kita akan mengulas tentang interface. Interface itu gunanya adalah semacam antarmuka ya. Ya, interface itu antarmuka ya. Artinya penghubung ya, penghubung agar dari komputer ke radio itu bisa terhubung dengan baik ya. Jadi dibutuhkan semacam satu protokol karena ini dalam bentuk device ya. Device itu namanya interface ya. Interface ini sebetulnya ini dari amatir lain ya, tapi sudah saya modifikasi sedemikian rupa. Interface ini digunakan untuk berbagai macam keperluan dan berbagai macam radio. Nah, itu jadi benar-benar universal gitu ya. Semua radio bisa saya katakan pasti bisa pakai ini gitu ya. Tapi ya tentu saja dengan beberapa catatan ya. Misalnya ini judul skemanya di situ adalah antarmuka FSK ya. Antarmuka FSK universal, artinya antarmuka ini bisa digunakan untuk mode RTTY dengan sistem pancaran FSK ya. Kalau teman-teman sering mancar kan pakai AFSK ya. Ini bisa untuk FSK. Tetap. Jadi kalau ini mau mancar FSK ya, interface ini sudah ready gitu. Tapi tentu saja tergantung lagi dengan radionya. Radionya sudah ada TNC FSK atau belum di dalam radionya gitu. Tapi kalau saya perhatikan radio-radio yang ada CAT controlnya ya, ada CAT controlnya. CAT itu maksudnya penggerak komputer, dan ada mode RTTY atau FSK di radionya ya. Mode kan ada LSB, USB, AM, FM, CW gitu ya. Nah, kemudian ada lagi satu mode misalnya FSK atau RTTY. Nah, kemungkinan besar radio itu bisa untuk memancar FSK gitu ya. RTTY menggunakan FSK. Sekilas tentang RTTY FSK itu, jadi FSK itu kan sebetulnya mirip seperti CW ya. Ya, kalau CW itu kan A1 ya, hanya carrier. Jadi yang dipancarkan ke udara itu hanya carriernya saja, tanpa modulasi, tanpa audio. Walaupun nanti terdengar di stasiun lawan itu seperti ada audionya, tapi sebenarnya itu bukan audio ya, itu carrier yang didengarkan dengan menggeser beberapa hertz gitu, sehingga terdengar seperti tune, seperti cuitan, tapi sebetulnya itu bukan. Nah, jadi FSK itu sama seperti CW ya, tapi modelnya itu dia ini menggeser. Jadi pada saat transmit dia menggeser frekuensi transmitnya itu gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang kita mau mancar di 7040 misalnya, pada saat menggunakan FSK itu pancaran kita itu digeser sama modemnya itu. Jadi transmitnya itu turun ke beberapa hertz ya, kalau nggak salah 2100 hertz gitu ya. Ininya pancarannya itu, nah digeser-geser. Nah sehingga pada saat digeser itulah radio di tempat lawan KSO kita itu mendengarnya itu seperti bunyi tone ya. Padahal ya yang dipancarkan itu nggak ada apa-apa, cuma
cuma apa, carrier aja gitu ya, carrier tanpa modulasi gitu. Apa sih ininya bagusnya FSK itu? Keuntungannya kalau bagi pemancarnya ya, itu cuma satu aja, yaitu dia tidak harus mengatur ALC ya. Jadi dia mau pindah kemana saja, kapan saja, pancarannya pasti bersih gitu, karena ya dia tidak mengumpan audio gitu kan. Nah, tapi pengaruhnya memang tidak besar ya kalau di sisi kita ya. Tapi di sisi lawan KSO atau orang lain yang mendengar pancaran kita itu benar-benar berpengaruh. Karena saya perhatikan banyak sekali ya, bukan teman-teman di Indonesia saja tapi di luar negeri juga banyak ya, yang memancar RTTY menggunakan AFSK itu seringkali overmodulasi ya. Jadi apa, pancarannya tuh ngeleber-ngeleber gitu. Pancarannya melebar-melebar, kemudian kadang-kadang muncul juga harmonik gitu. Jadi seolah-olah dia itu ada mancar di beberapa frekuensi gitu ya. Karena harmoniknya itu muncul dari ada apa, distorsi pancarannya karena dia menggunakan audio ya. Jadi audio yang diumpankan ke radio, nah ternyata audionya terlalu besar sehingga overmodulasi. Nah itu. Jadi FSK itu lebih kepada etika ya sebetulnya. Jadi apa namanya, menjaga agar pancaran kita itu tidak distorsi dan tidak menimbulkan harmonik sehingga mengganggu stasiun lain gitu. Tapi ya sebetulnya kalau Anda bisa mengatur ALC di radio itu ya sebetulnya nggak masalah juga pakai AFSK gitu. Ya itu kira-kiranya FSK. Jadi kalau mau mancar FSK ini sudah ready interface-nya. Kalau misalnya mau mode lain gimana? Seperti FT, kemudian JT, kemudian PSK, yang lain-lain. Ya ini udah ready juga gitu. Sudah siap, karena itu berarti kan pancarannya adalah AFSK ya. Nah, itu AFSK sudah oke gitu. Kemudian ini juga bisa dipakai apa namanya, untuk voice carrier ya. Voice carrier itu maksudnya kalau di N1MM itu kan ada F1, F2, F3, F4 gitu ya, makronya itu ya. Nah ini interface ini bisa digunakan. Jadi Anda rekam dulu suara Anda, misalnya CQ contest di sini Yankee Bravo for Hotel Quebec. Nah direkam, kemudian diatur makronya di N1MM itu. Kemudian di apa, pada waktu kontes gitu ya, tinggal tekan F1, komputer akan memutar rekaman itu kemudian diumpankan ke radio, sehingga Anda tidak perlu apa, capek-capek gitu. Nggak perlu capek-capek berulang-ulang ngomong CQ kontes. Nah, nggak perlu. Jadi cukup tekan F1 di komputer. Kemudian komputer akan memutar rekaman CQ Anda itu, kemudian dipancarkan ke radio gitu ya. Kemudian apalagi yaitu ya, kemudian ya kalau misalnya Anda menggunakan audio prosesor ya, audio prosesornya itu menggunakan sound card atau aksesoris yang terhubung dengan komputer ya, ini juga udah ready gitu. Kalau Anda menggunakan ISSB atau ya istilahnya dung cis gitu, tapi yang penting jangan melebihi dari 2,9 kHz ya, kasihan yang lain lah itu. Kemudian ya jadi itu hampir semua mode interface ini sangat berguna gitu. Nah kemudian interface ini dirancang ya untuk terhubung dengan konektor aksesoris ya, konektor aksesoris. Jadi di radio kita tuh kan ada tuh konektor aksesoris yang di belakang radio itu ya. Nah jadi ini dirancang untuk terhubungnya tuh ke belakang ya. Misalnya kalau yang ICOM misalnya begini, nah ini yang ICOM. Ya bentuknya nggak ini ya, nggak harus begini ya. Ada yang begini ya, ada yang model lain. Tapi
sepanjang aksesorisnya itu gunanya seperti ini ada 8 volt ground, ada sen, ada apa ini, band, ALC, NC, FSK, apalagi ini ya, ini bisa dihubungkan ke interface ini gitu ya. Itu yang ICOM. Ini yang Yaesu. Ini contohnya di sini FT817, tapi ya yang lain-lain juga mirip-mirip begini gitu. Nah, ini bisa di sini dihubungkannya gitu ya. Kemudian terus kalau misalnya nggak ada aksesoris, ya kalau nggak ada aksesoris ya tinggal diatur aja gitu. Karena kan di sini aksesoris itu ngumpul seluruhnya ya. Ngumpul seluruhnya tuh maksudnya gini, tombol PTT ada di situ. Port untuk FSK ada di situ gitu ya. Kemudian audio out di speaker ya, istilahnya speaker, jalur untuk speaker juga ada di situ. Jalur untuk mic ya, mic untuk input ke radio itu ada juga di situ. Kemudian PTT-nya ada di situ juga gitu. Jadi port aksesoris ini sebetulnya kumpulan port ya, kumpulan konektor. Jadi konektor mic, konektor data di situ semua gitu. Sehingga kalau kita menghubungkannya dengan konektor aksesoris itu simple bener. Jadi bersih kabel kita itu, nggak terlalu banyak kabel-kabel gitu maksud saya kan. Tapi kalau memang nggak ada ininya, nggak ada konektor aksesoris, ya diakalin aja ya, mana yang PTT ya dihubungkan ke port PTT gitu kan, mana yang audio in ya hubungkan ke audio in, mana yang FSK hubungkan ke FSK gitu. Kemudian kita balik ke skemanya ya, ini skemanya mana ini skemanya nih. Nah ini dia. Ini skemanya. Jadi nggak banyak ininya, komponennya ini cuma ada berapa nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hanya 12 komponen. 12 komponen. Ini yang 3 ini ya. Ini transistor opto ini sebetulnya ini satu IC ini. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4. Ya 12 pas. Oke, kita bahas dulu satu-satu ya. Ini yang sebelah atas ini sebetulnya satu rangkaian ya, satu fungsi ini. Jadi di sini ini di sebelah kiri ini dari komputer ya, dari komputer terserah nih mau pakai DB9 atau pakai FTDI chip ya. DB9 itu serial ya, serial port. Kalau pakai FTDI ya sama aja sih sebetulnya. FTDI yang model begini bisa dipakai nih. Nah ini. Jadi terhubung langsung ke USB ke komputer. Nah, yang sebelah kirinya ini jarum-jarumnya ini ya inilah untuk dihubungkan ke interface kita gitu. Atau yang ini ada juga yang jual model kabel nih. Nah, ini ada konektor USB. Nah, kemudian bonggolnya itu sebetulnya di dalamnya tuh chip FTDI gitu ya. Jadi sama aja sebetulnya dengan yang ini. Cuma kalau yang ini kan udah dibungkus ya, kemasan yang baik, kemudian udah ada kabelnya. Nah, di ujungnya ini ya tinggal dihubungkan aja ke interface di sini gitu. Oke, kembali lagi ke skematik ya. Jadi hubungan ke komputernya itu pertama adalah DTR ya. Nah, DTR ini kalau nanti ada umpan dari port DTR ya, ini akan menggerakkan opto transistor di sini sehingga akan men-trigger. Ini kan hanya switch ya. Switch saja, ini terhubung ke CW keyer. Nah, ini CW keyer itu yang ada di belakang ya, biasanya di belakang.
atau ada juga yang di depan. Nah, ini kalau kita mau mancar CW pakai keyboard ya di komputer, nah ini yang berfungsi ini. Rangkaian yang di atas ini. Jadi di software komputernya itu tinggal dikasih tahu bahwa untuk CW mancarnya itu menggunakan port DTR. Nah, ini. Ya, jadi tapi ini hanya mancar loh ya. Untuk receive ya pakai kuping gitu. Ini hanya mancar saja, jadi apa namanya? Ya melalui keyboard lah istilahnya gitu. Tapi dihubungkan ke carrier di radio ya. Jadi bukan tone yang diumpankan ke radio, tapi ini benar-benar carrier. Jadi sama lah sebetulnya dengan pancaran carrier manual, hanya saja yang tukang ketuknya itu adalah komputer gitu. Oke, itu rangkaian yang di atas. Kemudian ini rangkaian yang di bawah, ini ada TXD dan RTS. Nah, TXD ini gunanya untuk pancaran FSK ya, khusus untuk FSK. Nah, pada saat memancar FSK RTTY, ini TXD dan RTS itu digunakan bersamaan. Nah, ini dihubungkan ke sini, port FSK dan PTT di radio. Di ini tadi, mana tadi? Nah, ini. Nah, ini ada FSK. Kemudian ada band IRC no connection TXK. FSK ya. Ya, FSK di sini. FSK dan SEN. Kalau di ISU ini ada TX, kemudian ada band data nih. Ini pakai ini ya dia. Iya, TXD dan band data kalau nggak salah. Nanti kita lihat lagi di penjelasannya di manual-manual book dari radio masing-masing ya. Tapi ini kira-kira begitu. Jadi yang dihubungkan di sini, ini ada FSK dan PTT ya, di radionya ya kira-kira begitu gitu. Ini PTT ini kalau nggak salah TXD ya. TXD ya, TXD. Ininya band datanya itu FSK. Nah, itu jadi pada saat kita menggunakan FSK, maka itu TXD ya, dia akan menggerakkan TNC FSK di dalam radio kita gitu. Selain juga dia akan menekan PTT ya, melalui RTS ya, RTS ini. Jadi pada saat kita memancar dengan mode FSK itu komputer akan menekan PTT melalui RTS ini, PTT, sehingga dia radio dalam posisi standby transmit, dan TXD ini dia akan menggerakkan TNC di radio itu. Karena kan kalau FSK itu dia transmitnya itu kan menggeser ya, menggeser frekuensi. Nah, TXD ini yang ngasih tahu kapan harus menggesernya itu. Nah, itu jadi di radio Anda nanti pilihan modenya mungkin di FSK atau di RTTY. Ya, mungkin juga ada juga yang ini data ya. Saya nggak tahu ininya. Penggunaan di radio itu masing-masing beda-beda kadang-kadang ya. Di ICOM itu tulisannya di situ RTTY ya, RTTY. Kalau di Yaesu ada FSK, kemudian ada data ya, kalau nggak salah data ya tulisannya di situ. Jadi ini untuk FSK ya, khusus untuk RTTY ya, khusus untuk RTTY ini dua rangkaian ini yang bekerja gitu. Nah, kemudian pada saat transmit dia rangkaian ini yang bekerja.
Ya, pada saat receive, nah ini sini kan ada, ini kan konektor ini nih, konektor aksesoris ya di sini nih, kelompok ini. Nah ini kan ada audio dari radio. Nah, audio dari radio dihubungkan ini apa, audio transformer, trafo audio ya, trafo audio 600 ohm. Jadi dari audio dari radio, nah itu dihubungkan ke mic-nya komputer. Jadi kalau di seperti ini ICOM ada AF ya, fix AF nih, pin 12 itu. Kemudian kalau di Yaesu itu RFD ya, RFD. Jadi ini sebetulnya ini nih apa, jalur speaker gitu ya, jalur speaker, tapi tidak ada power, hanya beberapa miliwatt saja gitu. Nah, jadi pada saat transmit ini rangkaiannya, pada saat receive FSK itu dia masuknya dari sini. Jadi tetap audio, receive-nya itu mendekode audio gitu ya. Tapi pada saat transmit bukan audio yang dikirim tuh pada saat FSK. Kemudian untuk mode lain selain dari FSK, RTTY adalah AFSK. AFSK ini macam-macam ya, ada FT ya, FT8, FT4, JT65, JT9, JT apa. Kemudian PSK 3163, Olivia, MFSK ya, yang lain-lain lah ininya banyak yang memang metodenya itu menggunakan AFSK ya, jadi audio yang digerakkan atau dibangkitkan oleh komputer kemudian diumpankan ke radio. Nah, untuk mode AFSK ini yang bekerja ini hanya rangkaian ini, yang di sini ya, dan ini trafo audio di sini. Jadi ini RTS ya, RTS itu dari komputer RTS itu dia mengumpan kepada PTT. Jadi memerintahkan radio untuk memancar gitu, menekan PTT. Nah kemudian karena AFSK adalah audio dari komputer, maka dari sini masuknya. Ini dari speaker komputer ya, masuk ke trafo dulu, trafo audio 600 ohm ya, kemudian diumpankan ke audio ke radio di sini. Nah, jadi audio dari komputer dimasukkan ke audio ke radio. Ini di konektor aksesoris ya. Nah, itu pada saat transmit ya. Jadi pada saat transmit ada RTS masuk dari sini, menekan PTT, kemudian ada audio dari sini, dari komputer masuk dari sini, dihubungkan ke port di audio di aksesoris itu. Kemudian pada saat kita akan mereceive ya, RTS-nya nonaktif, PTT-nya terlepas, maka audio dari radio ini akan dikirimkan ke mic di komputer. Itu jadi itu alur kerjanya gitu ya. Sangat simpel sekali, sangat simpel, tapi hampir semua mode ini di cover sama dia. Tinggal lagi ini saya buat masih apa, ibaratnya kata tuh apa ya, agak primitif gitu ya, karena saya ingin menjelaskan bahwa ini bisa digunakan untuk di seluruh radio. Jadi kalau nanti saya buatnya ini spesifik ke ICOM, nanti dipikir ke Yaesu nggak bisa gitu ya, ke Kenwood nggak bisa. Ini semuanya bisa gitu. Yang penting dipahami aja ininya, cara kerjanya. Yaitu ini dari sebelah komputer ini adalah DB9 atau FTDI. Kalau saya menyarankan, kalau bisa ya, kalau Anda menggunakan CPU PC, sebaiknya Anda beli aja ini apa, kabel DB9. Kan biasanya di CPU itu ada, itu sudah onboardnya serial port, cuma mungkin colokan konektornya itu yang nggak ada. Beli aja itu, kemudian dikonekkan di sini nih, di DB9 ini. Saya perhatikan DB9 itu lebih stabil ya, karena kalau FTDI
Ya saya nggak tahu apa pengaruhnya, apakah karena hubungannya dengan radio HF gitu ya, sehingga sering bermasalah tuh ininya apa, chip chip FTDI-nya itu ya. Nah, tapi ya terserah Anda mau mau pakai mana itu. Jadi makanya di sini saya tidak hubungkan ke FTDI di sini. Karena ya silakan mau pilih mana, mau FTDI atau DB9 yang dari sisi sebelah sini gitu. Nah, kemudian di sebelah sini untuk port aksesorisnya ya tinggal disesuaikan saja. Yang penting ini ada koneksi untuk PTT, artinya ya mungkin saja di radio di Yaesu gitu bukan PTT nama ininya judulnya gitu ya, tapi mungkin TXD gitu ya. Ya tapi kan sebetulnya sama aja gitu. Mungkin di Kenwood nanti istilahnya beda lagi. Nah, itu jadi ini kalimatnya ini kalimat universal, artinya ya ini maksudnya port itu gitu. Nah, masalah judulnya nanti di radionya ya tinggal disesuaikan aja di masing-masing sana. Kalau misalnya ternyata PTT-nya itu di radio Yaesu itu judulnya adalah TXD, ya berarti di sini namanya TXD gitu. Kemudian jadi itu ininya, ini skemanya ya. Skemanya kemudian kalau di ininya kayak gini ya, layoutnya, tapi ini belum diatur ini. Ini harusnya diatur dulu ya, apa dipindahin gitu, nah, ke sini gitu ya. Ini R nih, ini R. Nah ini tadi nih, ini IC-nya nih, yang apa di skema tadi ya. Ini kan ada 4 nih, ada 4 opto ya, ada 4 opto. Jadi sebetulnya dia itu sebuah IC gitu ininya. Nah ini yang ini trafo ya, trafo audio gitu ya. Ini R ya, jadi R-nya ada 3, IC-nya ada 1. Ini C ya, ini C. Ini C juga, ini C juga. Oke ya. Nah ini selebihnya nih cuma konektor aja nih. Ini konektor ya. Maksudnya lubang aja di PCB gitu. Jadi yang komponen ini cuma ini nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tuh, cuma 12 komponen gitu. Jadi ininya hanya segini gitu ya, nggak banyak gitu. Ya, kita lihat ini lagi. Nah seberapa besar nggak gede juga, kalau udah disusun nanti bentuknya gini nih, cuma segini aja nih. Nah ini IC-nya ya, ini IC itu ada ininya, ini ada R ya, R ini C semua nih, ini C yang merah-merah ini C, yang 2 besar ini trafo audio gitu. Nah selebihnya ini kan cuma konektor aja nih, rame ini. konektor rame gitu. Nanti ininya, oh ini belum ini ya, belum di route, PCB-nya belum di route. Gimana nge-route-nya nih? Ini harus pindah dulu ya. Nggak bisa sambil ngerekam ini routingnya nih, bisa nggak ya? Misalnya begini. Ini tapi ini manual ya, manual nggak ini apa, nggak maksimal gitu maksud saya. Dan ini ya, ini contoh aja ya gitu.
Untuk sekedar contoh ya, sini gitu. Ya Muhammad ini. Nah itu ini harusnya disusun ulang ya. Apa letak komponennya gitu, biar lebih maksimal routingnya nih. Ini kalau begini nggak maksimal tuh. Masa ini harus muter ke sini ke atas ini ya. Gitu. Udah ya, itu dulu ininya kira-kira. Coba kita lihat di tampilan 3 dimensinya. Nah ini dia. Ya ini routingnya begitu. Jadi jauh banget ini. Ya nggak apa-apa. Nanti di ini apa bisa diatur lagi sesuai dengan kemauan kita gitu ya, supaya nanti lebih maksimal routingnya. Jadi itu, ini interface-nya sederhana sekali ya, sederhana sekali ini. Nah jadi interface ini kalau ada yang tanya, ini udah bisa ini apa langsung CAT? Enggak, karena CAT itu beda ininya. Jadi CAT itu beda portnya gitu ya. Ini port interface yang portnya itu di aksesoris gitu ya. Kalau mau dikasih CAT ya gampang aja sebetulnya. Cuma rangkaian CAT ini kan beda-beda ya, beda-beda antara radio. Untuk satu merek aja kadang-kadang beda tipe atau beda lagi ininya, apa tipe CAT-nya gitu ya. Jadi kalau CAT-nya itu ya silakan Anda cari aja sendiri, kemudian nanti digabungkan aja di sini gitu. Tinggal dijoinkan dengan apa PCB di sini gitu. Jadi apa? Khusus ya. Kalau untuk CAT-nya itu kan portnya khusus, tidak masuk ke aksesoris ini. Kalau yang interface ini adalah ke aksesoris gitu. Nah, jadi itu interface serbaguna ya, serbaguna sekali ini. Serbaguna dan ini full isolated. Jadi apa namanya tidak ada koneksi langsung dan antara komputer dengan radio. Jadi semuanya itu isolate. Switch ya, switch yang di sini tadi. Nah ini switch, ini kan switch nih sebetulnya nih. Switch untuk menggerakkan CW, switch untuk menekan PTT, ini kan sebenarnya hanya switch semua. Nah tapi switch ini tidak menggunakan transistor biasa. Ini kita menggunakan opto, jadi tidak ada ini, nggak ada hubungan di sini, putus semua nih, tuh putus ini, karena koneksi antara dioda ini dengan fototransistor ini menggunakan cahaya gitu ya, jadi nggak ada hubungan gitu, nggak ada hubungan. Yang terhubung dengan radio itu langsung ya cuma groundnya ini aja nih, tuh ground. Selebihnya nggak ada yang terhubung langsung. Ini trafo audio juga terputus gitu ya. Jadi ini full isolate apa namanya, untuk mencegah adanya loop dari ya, karena kalau pemancar HF itu ini banget ya, rentan banget itunya, gangguan RF-nya itu. Nah, itu jadi serbaguna, fully isolate gitu, jadi terisolasi, murah ya, murah gitu. Komponennya juga nggak banyak ya, ini cuma satu IC saja, ada dua trafo audio, kemudian beberapa resistor dan beberapa kapasitor, nggak banyak gitu. Oke, itu dulu ininya. Nanti kalau ada yang kurang jelas tanyain aja di kolom komentar. Dan seperti YouTuber lain, silahkan share, like, and subscribe. Demikian dari saya. Semoga ada manfaatnya ya. Oh ya, ini saya buat ininya ya, buat skemanya. Tapi realisasinya untuk pembuatannya itu saya minta tolong sama Om
from Rizal, Yankee Bravo 4 Kilo Radio Zulu ya. Jadi kalau misalnya Anda yang berminat dan tidak sempat ada waktu untuk merakitnya sendiri, ya silakan menghubungi beliau gitu. Di sana saya sudah kasih skemanya dengan beliau, dan beliau sudah pernah membuatkannya untuk saya gitu. Dan sekarang saya menggunakan interface ini, jadi ditambah dengan CAT, jadi lebih simple dan lebih rapi gitu, dan multifungsi gitu. Oke, dari saya itu dulu di kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di video lain dengan bahasan yang lain. Tetap jaga kesehatan, jauhi COVID-19. Dari Yankee Bravo 4 Hotel Quebec 73.